Engkau rela menyerahkan diri untuk disalib supaya setiap kami mendapatkan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia sembah Raja. Mari kita sama-sama katakan mulia. Mulia sembah Raja, mulia bagi
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, tolong setiap kami di tengah keterbatasan ini, tapi kami memiliki kerinduan yang besar untuk mendengar suara Tuhan. Sebab itu Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian Jumat Agung dan perayaan Paskah tahun ini sangat spesial. Kenapa? Karena keduanya dilaksanakan di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang membuat setiap kita harus menjaga jarak. Tidak bisa lagi berdekatan, tidak lagi bisa bersama-sama. Dan apa akibatnya? Akibatnya semua kena impas, termasuk gereja, di mana sudah 3 kali kita tidak beribadah di gereja. Minggu pertama saya dengan keluarga merasa percaya 100%, semua jemaat menikmati ibadah dengan suasana yang baru. Minggu kedua yang kami sekeluarga alami, rasa nikmatnya sudah mulai berkurang. Minggu ketiga semakin berkurang. Namun hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan boleh disampaikan secara online. Meskipun masih ada keterbatasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 27 ayat 15 sampai dengan 23. Tetapi saya tidak membaca secara semuanya. Bapak Ibu bisa baca. Saya akan membaca bagian terakhirnya saja. Saya mulai dengan ayat 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 kontradiksi yang bisa kita lihat di sini. Di mana yang pertama adalah sikap menerima dengan antusias pada waktu Yesus memasuki gerbang Yerusalem dengan menaiki keledai. Dia datang sebagai Raja Damai. Dia datang dengan rendah hati. Orang-orang berkumpul di sepanjang jalan memasuki Yerusalem. Dan mereka menari, menyanyi dengan penuh sukacita. Bahkan mereka rela menghamparkan jubah-jubah mereka di mana jalan yang dilalui oleh Yesus sambil berteriak, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Namun saudara, tidak lama setelah peristiwa yang kita bisa lihat di dalam Matius 21:9 tersebut, dengan mulut yang sama mereka berkata dengan teriak, dengan suara nyaring, "Ia harus disalibkan." 2 sikap ini memperlihatkan kepada kita sekalian bahwa manusia, termasuk saudara dan saya, adalah manusia yang sulit untuk dipercaya. Orang yang berteriak histeris meminta Yesus disalibkan adalah orang yang sama ketika mereka menari dengan antusias saat Yesus masuk sebagai Raja Damai. Mungkin kita bisa membela mereka dengan berkata, mereka kan dihasut oleh para tua-tua, para imam. Kita bisa lihat ke-20. Atau mungkin kita bisa berkata, mereka kan tidak berteriak, tidak semuanya berteriak. Mereka mungkin seperti para murid dan keluarga Tuhan Yesus yang bersembunyi dari kejauhan. Dan mereka diam-diam memandang, berharap cemas bahwa Yesus bisa lewat dari kejadian tersebut. Namun, apakah sikap hari itu, Bapak Ibu Saudara, baik agresif maupun pasif, sikap mereka keduanya tidak ada bedanya. Dosa membuat mereka begitu mudah dialihkan.
Beberapa waktu yang lalu kami diberi peliharaan seekor anjing pom-pom Peranian yang sering dilombakan. Bulunya warna kecoklatan emas, begitu bagus, begitu cantik. Waktu kami menerima, kaki anjing ini timpang, mengalami trauma karena beberapa kejadian yang menimpa anjing ini. Jujur, kami tidak tahu apa yang pernah dialami oleh anjing ini. Tetapi kami mengasihi anjing ini dan memberikan yang terbaik. Dan anjing ini mulai percaya diri dan bisa bermain. Kecantikannya mulai muncul kembali. Banyak anjing-anjing jantan yang tetangga punya seringkali di bawah jalan. Seringkali anjing jantan ini menghampiri anjing kami ini. Sampai suatu hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai muncul yang namanya kutu anjing. Awalnya kami rajin membersihkan, memandikan, bahkan membawa ke dokter untuk dirawat agar kutu-kutu ini boleh hilang. Tidurnya pun kami kasih dia di ruang tamu. Bapak Ibu, memang sekali-sekali anjing ini dibawa keluar oleh anak kami yang paling kecil untuk bermain. Dan setiap pula kutu itu menempel, bahkan ada kutu-kutu lainnya yang mulai semakin banyak. Saudara sekalian, yang awalnya kami tidak biasa dengan kutu-kutu ini mulai terbiasa. Kami beranggapan tidak apa-apalah 1-2 kutu. Toh nanti dimandikan juga akan hilang. Apa yang kami pikirkan salah. Entah datangnya dari mana, kutu-kutu ini semakin hari semakin banyak. Akhirnya sampai suatu kali, kutu ini bukan hanya menguasai anjing kami, tetapi juga kutu ini menguasai rumah kami. Akhirnya dengan terpaksa, anjing ini kami serahkan kembali kepada pemiliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, sifat dosa persis sama seperti mutasi dari kutu-kutu anjing ini. Awalnya kami tidak biasa, dan anjing kami pun juga tidak biasa. Dia terus menggaruk-garuk. Namun, karena terus-menerus berlangsung, dan kami mulai terbiasa dengan adanya kutu. Dan anjing itu juga mulai tidak terlalu terganggu dengan kutu. Sampai di satu titik, kami yang sudah terbiasa dengan kutu tersebut, dan tanpa kami sadari, kami sudah dikuasai. Bahkan bukan kami yang dikuasai, rumah kami pun sudah dikuasai oleh kutu tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, natur dosa dalam diri kita memang sepertinya berbeda dengan orang-orang yang sedang menyaksikan peristiwa pengadilan Yesus pada waktu itu. Namun, berita buruknya, kita lebih parah daripada mereka. Kenapa? Karena pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi sikap mereka gampang berubah, sangat wajar karena mereka mengandalkan hati nurani. Tetapi kita yang saat ini berbeda. Roh Kudus sudah dicurahkan dan dimeteraikan dalam hidup kita. Meskipun kita tidak menyaksikan peristiwa pengadilan itu secara langsung dan mengikuti 3,5 tahun perjalanan Tuhan Yesus dengan melakukan mujizat dan mengabarkan Injil, namun Roh Kudus dalam diri kita berkuasa untuk membuat sikap kita lebih baik dari orang-orang tersebut. Namun mengapa justru seringkali sikap berbeda yang kita perlihatkan bahkan tidak ada bedanya dengan pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu perhatikan di media sosial begitu ramai tentang 2 pendeta besar. Perkataan mereka yang saling satu dengan yang lainnya tidak sama. Bahkan lebih parah lagi, ditimpali oleh seorang pendeta yang lain yang mengajak untuk bisa diadakan pertemuan di luar secara terbuka untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang tidak rasional dan siapa yang berpusat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak memilih
salah satu hamba Tuhan tersebut. Namun, saya mengajak kita sama-sama melihat, merenungkan. Apakah sikap ini yang ingin dilihat Allah ketika jemaat Tuhan sedang menghadapi banyak kesulitan karena infeksi atau wabahnya virus corona? Bukankah seharusnya inilah kesempatan untuk bermitra, bergandengan tangan, memperlihatkan aneka dominasi gereja, tapi tetap satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Harusnya gereja punya sikap nyata, apalagi ada di minggu suci seperti hari ini, dan perayaan Paskah yang akan kita lakukan. Sikap yang berani menyuarakan kebenaran, dengan melalui tindakan nyata. Bukannya membuat topik lain di luar corona dan mendesak siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Bukankah gereja hari ini seharusnya berbicara berdasarkan Injil Kristus dengan firman Tuhan yang sama? Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan natur dosa dalam diri kita. Meskipun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus secara sadar tetap berjalan mendekati salib dan mengabaikan sikap orang-orang jahat terhadap dirinya. Namun kesengsaraannya dan kematiannya bukan untuk membuat diri kita menerima anugerah keselamatan menjadi orang yang pelin-pelan. Dengan pertolongan Roh Kudus, Yesus mau kita memiliki sikap yang jelas saat memutuskan mengikuti Yesus menjadi muridnya. Jumat Agung kali ini sangat mencekam. Berita terakhir hari Rabu malam, jumlah yang terkena infeksi sudah mencapai 2.900 orang lebih. Dan yang meninggal sudah 240-an. Yang sembuh 220-an. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hamba Tuhan, aktivis, para tokoh-tokoh, orang-orang kaya, pengusaha, karyawan, buruh, pabrik, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak, semua tanpa kecuali baik kaya maupun miskin, semuanya kena. Semuanya tidak ada bedanya. Ketika corona datang, sebagai tamu tidak diundang. Saat seperti ini, gereja yang melakukan streaming begitu menjadi banyak dicari orang. Bapak Ibu, di tengah itu juga banyak celah kekacauan pengajaran dan godaan untuk dialihkan dari panggilan terbuka lebar. Ibadah keluarga atau tidak ada yang tahu. Streaming ibadah atau nonton drama Korea, tidak bisa dibedakan. Zaman kita ini tidak ada bedanya dengan zaman Yosua. Penderitaan Yesus di kayu salib mendesak kita untuk memilih kepada siapa kita akan beribadah dan setia. Seharusnya social distancing maupun physical distancing atau jaga jarak tidak mendistorsi kita untuk membuat kita mudah teralihkan dari panggilan kita masing-masing. Yang bekerja, tetaplah berikan yang terbaik. Meskipun ada godaan untuk korupsi, tidur daripada bekerja. Yang studi, tetaplah belajar. Meskipun sudah tidak ada kontrol dari guru ataupun dosen, seperti di sekolah atau di kampus. Yang bergereja, tetaplah setia dengan gereja masing-masing. Meskipun akses infotainment gereja lain terbuka sangat menggoda untuk membuat perbandingan dengan gereja sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat Agung kali ini hendak mengingatkan kita untuk tetap beribadah dan setia kepada panggilan Tuhan. Banyak hal positif yang bisa kita kerjakan. Pakai kesempatan mengembalikan makna keluarga, ibadah keluarga dihidupkan. Apapun yang bisa kita kerjakan di rumah untuk membantu sesama, mari kita kerjakan dengan maksimal. Sehingga kita bisa berkata, Hosana bagi anak raja. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah di dalam kami memperingati kematian-Mu, kami boleh diingatkan kembali akan
panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, agar kami tidak mudah dialihkan, kami tidak menjadi murid-murid Tuhan yang pelimpan, tetapi kami punya pendirian teguh bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau melakukan dengan setia, dengan taat apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan ini, bahkan banyak di antara saudara-saudara kami mengalami tekanan, khususnya dalam ekonomi. Tuhan, biar mereka tetap memandang salib itu. Dan mereka boleh tetap berkata, Hosana di tengah himpitan, tekanan yang mereka alami. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan ketenangan kepada mereka untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini. Dan juga bagi semua gereja, Tuhan juga tolong agar semua gereja boleh saling bergandengan tangan untuk bersama-sama menyatakan kasih Kristus, menyatakan kebenaran ini tanpa melihat ataupun membandingkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan persiapan kami juga Tuhan untuk memasuki hari Paskah, yaitu hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kami percaya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Mulai hari ini, sampai seterusnya. Amin.